Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berjumpa lagi dalam pembelajaran hari ini, yang mana hari ini kita masuk pada tema 2, subtema 2, pembelajaran 1, 2, dan 3. Anak-anakku sekalian, langsung saja kita masuk kepada subtema 2, yaitu tentang manfaat energi. Anak-anak bisa buka bukunya halaman 95. Kita masuk ke pembelajaran 1, teks petunjuk. Ini bermuatan bahasa Indonesia ya anak-anak ya. Teks petunjuk. Isi: arahan untuk melakukan sesuatu. Tujuannya menjelaskan penggunaan atau pembuatan sesuatu. Kalimat yang digunakan adalah kalimat perintah. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat teks petunjuk. Yang pertama, cara atau petunjuk disajikan berurutan. Yang kedua, bahasa yang digunakan jelas dan mudah. Contoh, yaitu petunjuk membuat kipas kain. Untuk membuat kipas kain ada beberapa langkah atau beberapa petunjuk ya. Yang pertama, siapkan kain, beberapa bilah bambu panjang 27 cm, lebar 1 cm dan tebal 2 mm. Kawat kecil, paku, lem kayu dan gunting. Langkah kedua, lubangilah semua bilah bambu di salah satu ujungnya. Hati-hati saat melubangi bilah bambu tadi. Mintalah bantuan gurumu jika kamu merasa kesulitan. Langkah ketiga, tumpuklah bilah bambu, lalu masukkan kawat pada lubang untuk menyatukan bilah bambu. Yang keempat, rentangkan bilah-bilah bambu di atas kain. Gambarlah pola kipas pada kain sesuai dengan lebar bilah bambu yang telah direntangkan. Yang kelima, guntinglah kain sesuai pola. Yang keenam, letakkan kain di atas rentangan bambu dan rekatkan dengan lem. Yang ketujuh, diamkan selama beberapa menit untuk mengeringkan lem. Ya, diamkan selama beberapa menit untuk mengeringkan lem. Yang terakhir atau yang ke-8, kipas kain buatanmu siap untuk digunakan. Nah, itu contoh petunjuk cara membuat kipas kain. Kita lanjut pada muatan IPA, perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Alat elektronik yang kita gunakan sehari-hari memanfaatkan perubahan bentuk energi. Contohnya, yang pertama, energi listrik berubah menjadi energi panas. Contoh peralatannya yaitu setrika. Jadi setrika ini dari energi listrik menjadi energi panas ya. Setrika, rice cooker, dan oven. Yang kedua, perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya kipas angin dan blender. Yang ketiga, perubahan dari energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya lampu pijar dan neon. Yang keempat, lihat sekarang yang keempat ya. Perubahan energi listrik menjadi energi bunyi. Contohnya radio, pengeras suara, dan gitar listrik. Yang kelima, perubahan energi gerak menjadi energi listrik.
Contohnya air terjun menggerakkan generator pembangkit listrik. Yang keenam, energi kimia menjadi energi listrik. Contohnya baterai dan aki digunakan untuk menyalakan peralatan listrik. Yang ketujuh, energi kimia menjadi energi gerak. Contohnya makanan yang dimakan sebagai sumber energi untuk tubuh. Oke, kita lanjutkan sekarang yang muatan IPS. Pemanfaatan hewan dan tumbuhan oleh manusia. Hewan dan tumbuhan dimanfaatkan sebagai bahan makanan, pakaian, obat-obatan, dan kerajinan. Contoh pemanfaatan hewan oleh manusia. Yang pertama, ya, ini ada kerbau. Kerbau ini adalah hewan yang dimanfaatkan oleh manusia untuk membajak sawah. Yang sebelahnya ini, ya, ada telur. Ini juga berasal dari hewan, ya, yang dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan makanan. Selanjutnya, ini ada gambar pohon pisang. Yang dimanfaat ini contoh pemanfaatan tumbuhan oleh manusia. Kalau tadi yang ini hewan, kalau yang sekarang adalah contoh pemanfaatan tumbuhan oleh manusia. Yang pertama tumbuhan pisang. Pisang ini dimanfaatkan oleh manusia sebagai makanan, ya, sebagai bahan makanan, yaitu buah pisangnya. Daunnya juga bisa dimanfaatkan untuk membungkus makanan. Dan yang bawahnya ini ada sayur-sayuran, yang mana ini dimanfaatkan sebagai makanan juga, ya, sayuran oleh manusia, ya, dibikin sayur oleh manusia, ya. Kita lanjut pembelajaran selanjutnya, yaitu pembelajaran kedua, pelaksanaan hak dan kewajiban. Pelaksanaan hak dan kewajiban harus seimbang. Contoh, kita berhak, berarti ini hak kita. Kita berhak menggunakan listrik. Tetapi ingat, kita juga wajib membayar tagihan listrik. Jadi sebelum menerima hak, kita harus melakukan kewajiban dahulu. Menghemat penggunaan listrik termasuk kewajiban kita. Kita lanjut. Pembelajaran kedua, muatan SBDP, menyanyi dengan notasi angka. Ingatlah kembali not angka yang telah kalian pelajari dalam menyanyikan sebuah lagu. Simbol nada tidak hanya diwujudkan dengan not angka, tetapi juga dengan not balok. Not angka adalah not yang dilambangkan dengan angka-angka, sedangkan not balok adalah not yang dilambangkan dengan gambar. Pada dasarnya baik not angka ataupun not balok berfungsi untuk mempermudah dalam mempelajari sebuah lagu. Kita sekarang lihat jenis-jenis not balok itu ada 4. Ada not penuh, tuh lambangnya sebelah kanannya. Yang kedua not setengah, lambangnya itu, ya. Not seperempat, dan ada not seperdelapan. Selain not angka dan not balok, lagu juga memiliki nada-nada yang harus diperhatikan saat bernyanyi. Misalnya panjang pendek nada. Panjang pendek nada dapat diketahui dengan simbol titik dan garis di atas not angka. Yang pertama titik, itu nada lebih panjang 1 ketuk. Kalau garis, ya, di atas not angka, itu nada-nada di bawahnya jadi 1 ketuk.
Sekarang masuk pembelajaran selanjutnya. Ya, ini kita masuk ke pembelajaran 3. Pembelajaran 3 ini muatan IPA dulu, ya. Cara aman memanfaatkan energi listrik. Salah satu contoh energi adalah energi listrik. Energi listrik dimanfaatkan untuk aktivitas sehari-hari. Listrik digunakan untuk menghidupkan peralatan listrik di rumah. Energi listrik harus digunakan dengan tepat agar tidak menimbulkan bahaya. Berikut cara menggunakan energi listrik dengan aman. Ya, teks petunjuk menggunakan listrik dengan aman. Contoh teks petunjuk menggunakan listrik. Berhati-hatilah saat menyalakan atau memadamkan peralatan listrik. Listrik sangat bermanfaat bagi kita, namun kita harus menggunakannya dengan hati-hati. Mintalah bantuan orang tua saat menggunakan listrik. Kamu harus berhati-hati saat menyalakan atau memadamkan peralatan listrik supaya tidak tersengat aliran listrik. Pemakaian peralatan listrik yang salah juga dapat mengakibatkan kebakaran. Untuk mencegah hal tersebut, bacalah petunjuk menggunakan listrik yang aman berikut ini. Nah, ini ya, cara aman petunjuk menggunakan listrik. Yang pertama, menyalakan atau mematikan peralatan listrik dalam kondisi tangan yang kering. Jadi tangan dalam keadaan kering, jangan sampai basah ya. Yang kedua, tidak mencolokkan banyak steker dalam satu stop kontak. Yang ketiga, memadamkan peralatan listrik setelah digunakan. Yang keempat, tidak meninggalkan peralatan listrik dalam keadaan menyala. Mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Itu tadi dari pembelajaran 1, 2, dan 3. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.